Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Hamijah, NIM 080111-92123, kelas IKM 10 semester 3. Di sini saya akan menjelaskan mengenai manajemen sistem informasi penanggulangan krisis kesehatan. Diakan dengan manajemen sistem informasi penanggulangan krisis kesehatan. Kejadian bencana selalu menimbulkan krisis kesehatan, maka penanganannya perlu diatur dalam bentuk kebijakan sebagai berikut. Yang pertama, setiap korban akibat bencana perlu mendapatkan pelayanan kesehatan sesegera mungkin secara maksimal dan manusiawi. Selanjutnya, prioritas awal selama masa tanggap darurat adalah penanganan gawat darurat medik terhadap korban luka dan identifikasi korban mati di sarana kesehatan. Selanjutnya, prioritas berikutnya adalah kegiatan kesehatan untuk mengurangi risiko munculnya bencana lanjutan di wilayah yang terkena bencana dan lokasi pengungsian. Koordinasi pelaksanaan penanganan krisis kesehatan akibat bencana dilakukan secara berjenjang, mulai dari tingkat kabupaten atau kota, provinsi, dan pusat. Pelaksanaan penanganan krisis kesehatan dilakukan oleh pemerintah dan dapat dibantu dari berbagai pihak, termasuk bantuan negara sahabat, lembaga donor, LSM nasional atau internasional, dan masyarakat. Bantuan kesehatan dari dalam maupun luar negeri perlu mengikuti standar dan prosedur yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan. Pengaturan distribusi bantuan bahan, obat, dan perbekalan kesehatan serta SOM kesehatan dilaksanakan secara berjenjang. Dalam hal kejadian bencana yang mengakibatkan tidak berjalannya fungsi pelayanan kesehatan setempat, kendali operasional diambil alih secara berjenjang ke tingkat yang lebih tinggi. Penyampaian informasi yang berkaitan dengan penanggulangan kesehatan pada bencana dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan setempat selaku anggota Satkorlak atau Satlak. Perlu dilakukan monitoring dan evaluasi berkala yang perlu diikuti oleh semua pihak yang terlibat dalam pelaksanaan penanggulangan kesehatan, sekaligus menginformasikan kegiatan masing-masing. Mekanisme pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data informasi serta jenis informasi dan waktu penyampaian informasi. Yang pertama, informasi pada awal terjadinya bencana. Jenis informasi dan waktu penyampaian. Jenis bencana dan waktu kejadian bencana yang terdiri dari tanggal, bulan, tahun, serta pukul berapa kejadian tersebut terjadi. Lokasi bencana yang terdiri dari desa, kecamatan, kabupaten atau kota, dan provinsi bencana terjadi. Letak geografi dapat diisi dengan pegunungan, pulau atau kepulauan, pantai, dan lain-lain. Jumlah korban yang terdiri dari korban meninggal, hilang, luka berat, luka ringan, dan pengungsi. Yang terakhir, lokasi pengungsi. Sumber informasi. Sumber informasi mengenai kejadian bencana dapat berasal dari masyarakat, sarana pelayanan kesehatan, dinas kesehatan provinsi, kabupaten atau kota, dan lintas sektor. Alur mekanisme dan penyampaian informasi. Informasi awal tentang krisis pada saat kejadian bencana dari lokasi bencana langsung dikirim ke Dinas Kesehatan Kabupaten atau Kota atau Provinsi maupun ke Pusat Penanggulangan Krisis Kementerian Kesehatan dengan menggunakan sarana komunikasi yang paling memungkinkan pada saat itu. Informasi dapat disampaikan oleh masyarakat, unit pelayanan kesehatan, dan lain-lain. Unit penerima informasi harus melakukan konfirmasi. Yang kedua, informasi penilaian kebutuhan cepat. Jenis informasi dan waktu penyampaian. Penilaian kebutuhan cepat penanggulangan krisis akibat bencana dilakukan segera setelah informasi awal diterima. Jenis bencana dan waktu kejadian bencana. Tingkat keseriusan dari bencana tersebut, misalnya banjir ketinggian air mencapai 2 meter, gempa bumi dengan kekuatan 7 skala Richter, jumlah penduduk yang terancam, jumlah korban meninggal, hilang, luka berat, luka ringan, pengungsi, dibagi dalam kelompok bayi, balita, bumil, buteki, lansia. Lokasi pengungsian, jumlah korban yang dirujuk ke puskesmas dan rumah sakit. Akses ke lokasi bencana terdiri dari mudah atau sukar, waktu tempuh, dan transportasi yang dapat digunakan. Alur mekanisme dan penyampaian informasi. Informasi penilaian kebutuhan cepat disampaikan secara berjenjang mulai dari institusi kesehatan di lokasi bencana ke Dinas Kesehatan Kabupaten atau Kota. Kemudian diteruskan ke Dinas Kesehatan Provinsi,
dari provinsi ke Kementerian Kesehatan melalui Pusat Penanggulangan Krisis Departemen Kesehatan dan dilaporkan ke Menteri Kesehatan. Yang ketiga, informasi perkembangan kejadian bencana. Jenis informasi dan waktu penyampaian. Informasi perkembangan kejadian dikumpulkan setiap kali terjadi perkembangan informasi penanggulangan krisis akibat bencana. Tanggal, bulan, atau tahun kejadian, jenis bencana, lokasi bencana, waktu kejadian bencana, upaya penanggulangan yang telah dilakukan, bantuan segera yang diperlukan. Yang keempat, pengelolaan data. Pengumpulan data. Jenis data mencakup data bencana, data sumber daya, data sanitasi dasar, data upaya kesehatan penanggulangan bencana, data status kesehatan dan gizi, data mengenai masalah pelayanan kesehatan. Peran institusi dalam pengumpulan data antara lain, yang pertama, Puskesmas mengumpulkan data bencana, sumber daya, sanitasi dasar, upaya kesehatan, penanggulangan bencana, status kesehatan dan gizi, serta data mengenai masalah pelayanan kesehatan. Yang kedua, rumah sakit mengumpulkan data pelayanan kesehatan rujukan korban bencana dan sumber daya kesehatan. Yang ketiga, dinas kesehatan kabupaten atau kota mengumpulkan data bencana, masalah kesehatan dan sumber daya kesehatan dari puskesmas dan rumah sakit. Dinas kesehatan provinsi mengumpulkan data bencana, masalah kesehatan dan sumber daya kesehatan dari dinas kabupaten atau kota atau dari rumah sakit. Yang kedua, pengelolaan data. Puskesmas melakukan pengelolaan data mengenai masalah kesehatan untuk melihat besaran dan kecenderungan permasalahan kesehatan untuk peningkatan pelayanan. Yang kedua, dinas kesehatan kabupaten atau kota melakukan pengolahan data dari puskesmas dan rumah sakit mengenai masalah kesehatan untuk melihat besaran dan kecenderungan permasalahan kesehatan, kebutuhan sumber daya untuk pelayanan kesehatan, dan sanitasi dasar untuk merumuskan kebutuhan bantuan. 3. Kabupaten atau kota dan rumah sakit provinsi mengenai masalah kesehatan untuk melihat besaran dan kecenderungan permasalahan kesehatan, kebutuhan sumber daya untuk pelayanan kesehatan. Hal itu diperlukan untuk merumuskan kebutuhan bantuan. Yang keempat, Pusat Penanggulangan Krisis Kementerian Kesehatan melakukan pengolahan data dari Dinas Kesehatan Provinsi mengenai masalah kesehatan untuk melihat besaran dan kecenderungan permasalahan kesehatan, kebutuhan sumber daya untuk pelayanan kesehatan, dan merumuskan kebutuhan bantuan bersama dan dengan unit. Selanjutnya, penyajian data. Puskesmas menyiapkan data masalah kesehatan dalam bentuk tabel, grafik, pemetaan, dan lain-lain untuk dilaporkan kepada Dinas Kesehatan Kabupaten atau Kota. Dinas Kesehatan Kabupaten atau Kota melakukan penyajian data dapat dalam bentuk tabel, grafik, pemetaan, dan lain-lain. Dinas Kesehatan Provinsi melakukan penyajian data dapat dalam bentuk tabel, grafik, pemetaan. Pusat Penanggulangan Krisis Kementerian Kesehatan melakukan penyajian data dalam bentuk tabel, grafik, pemetaan, dan dimuat dalam website. Dan terakhir, penyampaian. Informasi yang diperoleh dapat disampaikan dengan menggunakan kurir, radio, komunikasi, telepon, faksimili, email, atau SMS. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.